Pengaruh Cina menurut Benz Lombard dalam Le Carrefour Javanese, Essai d'Histoire Global, sejak zaman dinasti Shang masa 1000 tahun kedua sebelum Masehi, daerah Sungai Kuning Tengah, tempat asal kebudayaan Cina, sudah menjalin hubungan dengan lautan. Dalam sebuah penggalian ditemukan kulit kura-kura laut dan kerang kauri, berdasar kronik dan berbagai cerita dalam dinasti Han. Pada masa pemerintahan Kaisar Wang Min tahun 1 Juni SM, ternyata Tiongkok sudah mengenal Nusantara, yang disebut Huangzi. Penduduk Nusantara sama dengan penduduk Hainan yang hidup dari perdagangan permata dan perompakan. Namun, kata tantang lautan selatan baru muncul jauh setelah dunia Cina mengenal budaya tulis, terutama akibat pengaruh ajaran Konghucu, yang menilai rendah pekerjaan dagang di laut yang berakibat pada lambannya orientasi Cina ke Laut Selatan. Setelah Kekaisaran pertama runtuh dan kerajaan-kerajaan di selatan bermunculan pada abad ketiga Masehi, catatan-catatan pertama teks-teks Cina tentang Indochina seperti Funan dan Linyi mulai muncul, dan nama Jawa mulai disebut pada abad kelima Masehi. Penguasa Cina menyebut penduduk yang tinggal di Laut Selatan dengan istilah bangsa-bangsa Kunlun, yang bermakna penduduk maritim di Asia Tenggara, yang menguasai teknik-teknik kemaritiman tinggi. Penting dicatat bahwa pada akhir abad ketiga Masehi, orang Kunlun yang menjadi anak buah Faxin selama pelayaran dengan kapal besar, yang menurut catatan seorang pegawai daerah Nanking bernama Wan Shen, menaiki kapal-kapal besar yang panjangnya 200 kaki 65 meter, tingginya 20-30 kaki 7-10 meter, dan mampu dimuati 600-700 orang ditambah muatan seberat 10.000 hol. Kapal itu disebut Po, kata yang bukan Cina, dan mirip dengan kata Jawa Pau atau kata Melayu perahu. Catatan Wan Shen ini menunjukkan bukti bahwa teknologi kelautan penduduk maritim di Laut Selatan sudah maju pada abad ketiga Masehi dan tidak terpengaruh teknologi kelautan Cina, sebab pada masa yang sama, junjung Cina terbesar, panjangnya tidak sampai 100 kaki 30 meter dan tingginya kurang dari 10-20 kaki 3-7 meter. Menurut Gylfi Mills dalam Malaya Intihu Pechites, berdasarkan temuan kapal Tiongkok abad ke-15 yang tenggelam di pantai Filipina, ukuran panjangnya hanya 100 kaki dan lebar 40 kaki. Catatan Wan Shen diperkuat Faxin yang menuturkan bahwa setelah tinggal 12 tahun lebih di India, ia berlayar dari Sri Lanka dengan sebuah kapal besar yang berpenumpang sekitar 200 orang. Di tengah perjalanan, kapal Faxin diserang badai besar, tetapi berhasil mendarat di Jipoti, yaitu Yawadipa, nama Pulau Jawa dalam transkripsi Sanskerta. Faxin tinggal di Jawa sekitar 5 bulan, menunggu selesainya pembuatan sebuah kapal besar yang sama dengan kapal besar yang rusak akibat badai, untuk kembali ke negeri Cina. Catatan Faxin itu menunjuk pada bukti bahwa di Jawa pada abad kelima sudah dikenal teknik pembuatan kapal-kapal besar, yang penyelesaiannya butuh waktu sekitar 5 bulan. Selain teknik-teknik menanam padi, menempa perunggu, dan besin, menenun pakaian, serta perdagangan, pengaruh Cina ke wilayah Nusantara tidak cukup kuat terutama yang berkaitan dengan agama dan tatanan sosial serta nilai-nilai kemasyarakatan. Justru melalui jalur perhubungan laut yang melalui Nusantara, ajaran Buddhis masuk ke Cina di bawah pemerintahan dinasti-dinasti selatan. Itu menunjuk bahwa sebelum sampai ke Cina, Buddhisme telah berkembang lebih dulu di sejumlah daerah di Nusantara. Belum ada satupun bukti arkeologi dan sejarah bahwa Taoisme dan Konfusianisme pernah berkembang sebagai agama yang pernah dianut oleh penduduk Nusantara. Menurut Louis Levates dalam Wen China Rules Desea, pada abad 7 Masehi, Canton menjadi pelabuhan penting yang dikunjungi kapal-kapal dari berbagai negara, terutama dari selatan. Sekitar 200.000 orang Persia, Arab, India, Melayu, dan lain-lain tinggal di Canton sebagai pedagang, pekerja kerajinan, dan pandai besi. Pengaruh Cina di Nusantara justru berkaitan dengan agama Islam yang masuk ke Cina dan dianut penduduk Cina. Pada pertengahan abad ke-7 Masehi,
Menurut Harry W. Hazard dalam Atlas of Islamic History, kontak perdagangan antara Arab dan Kanton sudah terjadi sekitar tahun 600 Masehi melalui Selat Malaka. Namun, Islam baru dianut oleh penduduk Cina pada pertengahan abad ke-8, yaitu saat putra mahkota Suzun, putra Kaisar Xuanzong pada 756 meter, meminta bantuan kepada Khalifah Al-Mansur dari Abbasiyah untuk mengatasi pemberontakan yang menggulingkan tahta kaisar dan telah menguasai kota Xinanfu dan Honanfu. Dengan bantuan pasukan Arab, Suzong berhasil merebut kedua kota utama dan menghancurkan kekuatan para pemberontak. Setelah perang berakhir, pasukan Arab dikisahkan tidak kembali ke negerinya, melainkan menetap di Cina, meski sempat terlibat konflik dengan gubernur Kanton yang memaksa mereka beralih agama. Kaisar akhirnya membolehkan mereka untuk tinggal di Cina dan bahkan memberi anugerah tanah dan rumah di berbagai kota tempat mereka menetap dan menikahi perempuan-perempuan setempat. Bahkan, selama masa pemerintahan dinasti Tang, sekitar tahun 713-742 meter, sudah dicatat kehadiran orang-orang Arab yang membawa kitab suci untuk hadiah kepada Kaisar Tang. Sejak masa itu, ajaran agama dari negeri asing itu bercampur dengan ajaran agama pribumi Cina. Masudi mencatat bahwa pada pertengahan abad ke-9, Kanton sudah menjadi kota yang dihuni masyarakat Muslim yang sebagiannya adalah saudagar-saudagar dari Basra, Siraf, Oman, dan kota-kota pelabuhan India. Namun, akibat serangan pemberontak Huang Chao pada 879 meter, tidak kurang dari 200.000 orang Islam, Yahudi, Majusi, Kristen tewas oleh senjata atau tenggelam dalam air ketika lari dikejar-kejar para pemberontak. Meski hancur, masyarakat Islam Canton tidak punah sama sekali. Perlahan-lahan masyarakat dagang Muslim bangkit lagi dan belakangan bahkan menyebar ke provinsi Yangzhou dan Changzhou. Pada saat dinasti Yuan menaklukkan Tiongkok pada awal abad ke-13, terjadi migrasi besar-besaran orang-orang beragama Islam berkebangsaan Arab, Persia, Turki, dan lain-lain. Sebagian migran itu datang sebagai pedagang, seniman, tentara, kolonis, dan ada pula yang dibawa sebagai tawana. Mereka menetap dan menikah dengan perempuan-perempuan Cina. Di antara orang-orang Islam tersebut, berhasil menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Mongol tersebut. Seperti Abdurrahman, yang pada tahun 1244 meter menjadi Menteri Keuangan, Umar Samsuddin alias Said Ajar, asal Bukhara yang oleh Kubilai Han dipercaya mengurusi masalah keuangan, sekaligus merangkap jabatan Gubernur Yunnan. Said Ajar dan keturunannya memainkan peranan penting dalam dakwah Islam di Tiongkok. Marco Polo yang tinggal di Tiongkok antara 1275-1292 meter menuturkan bahwa di berbagai daerah di Yunnan yang pernah dipimpin Said Ajar terdapat warga Muslim. Bahkan, pada awal abad ke-14 seluruh penduduk Talifu, ibu kota Yunnan, telah memeluk Islam. Pengaruh Islam dari Cina yang tidak boleh dilewatkan adalah yang berhubungan dengan kunjungan Laksamana Cheng Ho yang dimulai tahun 1405 meter, yang sebelum ke Jawa singgah terlebih dulu ke Samudera Pasai menemui Sultan Zainal Abidin Bahyansyah dalam rangka membuka hubungan politik dan perdagangan. Tahun 1405 meter itu, sewaktu di Jawa, Laksamana Cheng Ho menemukan komunitas masyarakat Muslim Tionghoa di Tuban, Gresik, dan Surabaya dengan rincian masing-masing berjumlah 1.000 keluarga. Pada tahun 1407 meter, Laksamana Cheng Ho singgah di Palembang, menumpas para perompak Hokjia, dan membentuk masyarakat Muslim Tionghoa. Pada tahun yang sama, masyarakat Muslim Tionghoa juga dibentuk di Sambas. Pengaruh Muslim Tionghoa dalam penyebaran Islam setidaknya terlihat pada bukti-bukti arkeologi. Pada masjid-masjid kuno yang dibangun pada perempat akhir abad ke-15 seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Kudus, dindingnya banyak ditempeli piring porselen dari dinasti Ming. Keberadaan Muslim Tionghoa dalam kaitan dengan perkembangan dakwah Islam telah dicatat di dalam Babat Inggresik yang menuturkan
bahwa sewaktu Sunan Dalem Sunan Giri II diserang bala tentara dari Sengguru, yang diperintah Sunan Dalem untuk menghadang pasukan Sengguru di Lamongan adalah prajurit 40-an Tionghoa bersenjata api pimpinan Panji Laras dan Panji Liris. Meski kalah dan kemudian mundur, pasukan Muslim Tionghoa Gresik tetap mengawal Sunan Dalem saat mengungsi ke Gumeno. Pasukan Muslim Tionghoa Gresik itu dicatat pula kepahlawanannya sewaktu membela Panembahan Agung cucu buyut Sunan Giri dari serangan pasukan Mataram yang dipimpin Adipati Pakik dan permaisurinya, Ratu Pandansari. Pada saat pasukan Muslim Tionghoa kalah karena jumlahnya tidak seimbang, pemimpinnya yang bernama Endrasena ditangkap dan dipenggal oleh pasukan Mataram.